Ternyata itu dia diikutin dari pos 2 sampai ke Surke. Posisi yang ikutin itu, dia berdiri persis di depan tenda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari. Kembali lagi bersama gua Ubay Bapela, yang pastinya masih di channel yang sama, channel yang selalu menampilkan ataupun menayangkan cerita-cerita ataupun pengalaman-pengalaman tentang seputar pendakian. Oke sob, sebelum gue cerita tentang pengalaman gue ini, gue mau ucapin makasih banyak buat teman-teman yang selalu mensupport channel ini. Dan buat kalian yang baru bergabung di channel ini, bisa kalian subscribe dan komen di bawah ini. Oke, di video gua kali ini gua mau cerita tentang pengalaman gua waktu mendaki ke Gunung Gede via Putri. Langsung aja, nggak pakai lama-lama. Mau tahu ceritanya? Ini dia. Jadi waktu gua ngedaki ke Gunung Putri, di situ gua sekitar 15 orang so. Itu campur dari mana aja ya, kan emang acaranya acara trip, makanya kita gabung dari mana aja. Dan ternyata di salah satu peserta itu ada cewek yang bisa melihat hal-hal gaib sob. Nah di situ dia nggak cerita sama gue kalau dia itu bisa ngeliat. Akhirnya selama perjalanan menuju trek pendakian sampai pos 1 itu gue masih aman, itu nggak ada kendala apa-apa. Tapi setelah gue melewati mau ke arah pos 2, tiba-tiba temen gue yang cewek ini dia muntah-muntah. Gue nggak tahu dia muntah-muntahnya kenapa ya, sampai akhirnya dia dapat perawatan buat dikerok. Akhirnya dari salah satu temen gue yang cewek, gue minta bantuan dari dia buat nanganin posisi dia ini. Akhirnya dikerok lah temen gue yang muntah-muntah ini. Nggak lama kemudian kita lanjut lagi perjalanan. Tiba-tiba nggak jauh dari tempat kita trek, dia ngalamin kejadian yang sama. Dia muntah-muntah lagi. Akhirnya karena emang kita ngeliat waktu, jadi sebagian teman-teman gue suruh jalan duluan ke atas, dan gue masih nemenin si cewek yang muntah-muntah itu. Akhirnya gue minta bantuan satu dari teman gue itu buat nemenin gue di situ. Selebihnya temen gue naik ke atas. Nah selama perjalanan gue bertiga sama dia, itu dia udah ngalamin hal-hal aneh sob. Matanya yang melotot ngeliat ke kiri, ngeliat ke kanan. Itu gue perhatiin, dia kayak ngeliat sesuatu. Sampai gue ajak ngobrol pun, itu dia udah gak ada tanggapan sob. Akhirnya gue paksain jalan terus, sampai akhirnya kita nyampe ke pos 3. Dan di pos 3 itu ternyata semua teman-teman gua dia istirahat di situ. Kita sambil ngopi-ngopi, kan emang cuaca juga lagi gak bagus. Akhirnya kabut sok di situ. Sekitar 1 jam kita istirahat di situ sambil ngopi-ngopi. Sebagian dari teman gua pun ada yang tidur karena mungkin emang kelelahan ya. Nah si cewek yang sakit ini, dia sempat bilang ke gua, "Bang, gua mau tidur dulu ya."
Gue bilang, oh ya udah silakan istirahat aja dulu, nggak apa-apa kok gue tungguin. Nggak lama kemudian, karena emang kita ngeliat waktu, teman-teman gue pun yang lain langsung cabut semua. Dan gue bilang, ya udah gue tetap nungguin si teman gue yang sakit itu. Sekitar 1 jam lebih, akhirnya teman gue yang cewek ini bangun. Karena gue emang nggak berani buat bangunin dia, karena pikir gue, kok dia mungkin lelah banget. Akhirnya gue biarin dia tidur. Nah pas dia bangun, dia nanya, bang, yang lain pada kemana? gue bilang, oh udah duluan yang lain. Ya udah bang, ayo bang kita jalan, kata dia. Soalnya gue udah kedinginan. Ternyata di situ dia ngerasain kedinginan, karena emang dia yang minta buat lanjut perjalanan. Ya udah akhirnya oke, kita berangkat. Nah gue pun akhirnya berangkat lagi bertiga, karena emang tinggal sisa gue doang bertiga di belakang. Dan kita pun jalan nggak buru-buru, kita jalan santai, karena memang posisi teman gue yang cewek ini kayaknya udah lemah banget, dan gue juga nggak berani buat maksain dia. Sampai akhirnya dia pun minta istirahat, oke gue turutin dia buat istirahat. Dan gak lama kemudian sampailah kita ke pos 4. Nah di pos 4 ini ternyata teman-teman gue yang lain itu udah gak ada semua, mungkin mereka langsung bablas ya ke Surken, karena emang tujuan utama kita itu ke Surken. Akhirnya kita istirahat sebentar di pos 4, gak lama kemudian kita lanjut perjalanan. Selama perjalanan menuju Surken, temen gue yang cewek ini makin mulai aneh kelakuannya. Dia kayak ngomong sendiri ya, senyum-senyum sendiri, dan matanya pun sambil melotot. Setiap gue tegur, itu dia selalu senyum. Gue nggak tahu maksud dia senyum itu apa. Akhirnya sampailah kita ke Surya Kencana. Nah di pintu masuk Surya Kencana ini, ternyata dia ngeliat ada cewek yang lagi kedinginan, persis di pintu masuk Surya Kencana, yang lebih terkenalnya Surken lah ya. Ternyata di situ ada sosok cewek, dia pakai baju pendek, itu dia ngalamin kedinginan parah, tapi temen gue ini nggak ngomong ke gue kalau dia ngeliat si cewek itu. Akhirnya kita paksain jalan terus buat sampai ke arah tenda. Di pintu masuk pun teman-teman gue ternyata nggak ada. Mungkin dia langsung bablas ke pintu timur, karena pintu timur itu lokasinya dekat sama air. Makanya mereka mau buka tenda di dekat air. Sambil kita jalan pelan-pelan, nggak lama kemudian kita sampai ke tenda. Itu sekitar jam 5:30 kalau nggak salah, udah mau maghrib lah ya. Nggak lama kemudian kita akhirnya masak-masak di situ. Sekitar jam 6:30, tiba-tiba si cewek ini muntah-muntah lagi. Gue nggak tahu dia muntahnya kenapa. Tiba-tiba dia keluar tenda langsung muntah. Nggak lama kemudian dia masuk ke tenda lagi. Cuma seling berapa menit dia keluar tenda lagi, muntah-muntah lagi. Salah satu dari teman gue yang cewek, gue minta buat kerokin dia lagi. Nah setelah dikerokin akhirnya dia udah agak mendingan. Istirahatlah dia di dalam tenda. Sampai akhirnya dia pun nggak mau makan.
Selesai kita masak, yang lain pada makan, dia nggak makan. Dia lebih milih tidur. Sekitar jam 11 malam, karena memang posisi gue masih bangun. Di situ gue coba iseng-iseng buat masak nasi, karena gue pikir besok pagi mereka pada mau sambil. Akhirnya malamnya nasi gue masak buat pagi. Tepat pukul jam 1 malam, nasi gue pun matang. Di situ posisi gue masih belum tidur. Gue masih mantau keadaan rombongan gue sampai benar-benar aman mereka. Satu-satu tenda gue masukin. Gue mau ngecek keadaan kondisi teman-teman gue. Sambil gue bawa kompor di situ, gue nyalahin kompor di dalam tenda biar hawa tenda ini hangat. Di situ kebetulan gue bawa sekitar 4 tenda, karena emang 15 orang, ya lumayan banyak juga lah ya. Satu persatu tenda gue masukin buat nyalahin kompor. Pas gue masuk di tenda ketiga, tiba-tiba gue ngeliat kok ini pintu tenda nggak ditutup sama dia, sletingnya nggak dikunci. Akhirnya gue masuk lah ke dalam. Pas gue lagi bakar kompor, gue kayak dengar suara cewek nangis. Gue pikir mungkin ada yang nyetel musik. Nggak lama kemudian, kok suara itu makin kencang di kuping gua. Akhirnya ada salah satu temen gua cewek, itu dia bangun dari tenda. Dia nanya ke gua, "Bang, itu kenapa sih bang? Kok dia tidurnya nangis?" Ternyata suara yang nangis itu teman gue yang sakit muntah-muntah, persis ada di belakang gue posisinya. Gue bilang sama temen gue nggak tahu. Gue bilang, kan lu yang dari tadi di dalam tenda. Gue sambil ngajak bercanda dia begitu. Terus dia bilang, "Ya bang, itu kesian bang, kok tidurnya nangis, bangunin aja." Oh ya udah, gue bangunin. Akhirnya gue bangunin di situ. Pas gue bangunin, gue sempat kaget di situ. Tiba-tiba bangun langsung ketawa. Ternyata ini cewek lagi kesurupan, sob. Gue nggak tahu, mungkin kalau seandainya gue nggak masuk ke dalam tenda itu, bisa jadi ini cewek keluar dari tenda. Karena sebelum dia kesurupan, itu salah satu teman gue yang cewek, ada yang lihat dia keluar masuk tenda. Itu nggak ada yang tahu. Gue nggak tahu dia tujuannya keluar masuk tenda itu mau apa. Entah dia mau buang air atau dia mau ngapain, gue nggak tahu. Tapi teman gue yang cewek itu bilang dia keluar masuk tenda. Sampai akhirnya tenda pun nggak ditutup lagi sama dia. Akhirnya dari teman-teman yang satu tenda sama dia itu bangun semua karena dengar suara dia ketawa. Gue bilang sama yang lain, udah gak usah panik, santai aja, nggak apa-apa kok, gue bilang. Akhirnya nggak lama gue coba buat interaksi sama dia. Gue tanya, ini siapa? Dia bilang katanya dia senang sama si cewek ini. Ternyata itu dia diikutin dari pos 2 sampai ke Surke. Dan posisi yang ngikutin itu, dia berdiri persis di depan tendanya. Pas gua tanya, dia cuma bilang dia senang aja sama si cewek ini.
mungkin makhluk yang masukin dia ini nggak jahat sob. Karena setiap gua tanya ini dia selalu senyum, ntar nggak lama melotot. Ini waktu gua ngeliat ekspresi melotot dia kayak gini sob, gua langsung merinding. Itu teman-teman gue sempet panik, tapi gue bilang udah gak usah panik, santai aja. Setelah gue interaksi sama dia, gue coba ngobrol sama dia, tujuan dia apa masuk ke teman gue ini. Dia bilang cuma senang aja. Ya udah, akhirnya gue suruh keluar lah dia. Nggak lama kemudian dia keluar sendiri. Dan setelah sadar, baru dia cerita sama gue kalau makhluk yang masukin dia itu ngikutin dari bos gue. Mungkin ini sedikit cerita tentang pengalaman gue dan pelajaran yang bisa kita ambil dari cerita gue kali ini. Buat teman-teman yang lakukan pendakian khususnya rombongan, kalau bisa lebih diperhatikan lagi teman-temannya. Dan buat teman-teman yang bisa melihat hal-hal gaib, mohon maaf kalau bisa diomongin dulu sama ketua timnya, karena gunung itu memang tempatnya makhluk-makhluk halus. Jadi kalau bisa jangan pernah kita berinteraksi sama makhluk-makhluk yang ada di gunung, karena itu bisa membahayakan kita sendiri. Kalaupun emang dia negor ataupun nyapa kalian, cukup kita senyumin aja, karena alam dia dan alam kita pun memang berbeda. Jadi cukup disenyumin aja atau permisi, karena kalau kita respon kemungkinan dia bakal ikut. Dan buat masalah di tenda, kalau bisa dari teman-teman yang mungkin agak sedikit paham, itu lebih bisa dikontrol lagi, karena kejadian seperti ini itu bisa membahayakan buat yang lain. Karena posisi dia keluar masuk tenda itu kita nggak ada yang tahu, bisa aja pas waktu dia keluar tenda itu posisi dia lagi nggak sadar, dan tanpa kita ketahuin semua, tahu-tahu dia udah hilang. Jadi lebih diperhatikan lagi pas waktu malam, khususnya pas lagi istirahat malam. Kalaupun emang dia mau buang air ataupun mau ngapain, lebih kita pantau lagi. Oke, cukup sekian video gua kali ini. Makasih banyak buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai selesai, dan buat teman-teman yang mempunyai cerita-cerita ataupun pengalaman tentang seputar pendakian, bisa kalian komen di kolom komentar ini. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari.